Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang karena limpahan karunia tak terkira kita masih diberikan kesehatan dan keteguhan iman. Selawat serta salam mari kita haturkan pada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga selalu tercurah padanya. Sahabat, oh sahabat, alhamdulillah. Bukan asa sembarang asa. Pisau kecil namanya belati. Bukan kisah sembarang kisah. Ini kisah tauladan sejati. Burung nuri terbang tinggi hingga sebentar di dahan keladi. Bapak, ibu, serta sahabat yang saya sayangi, kisah Nabi dambaan hati. Siapakah dia? Ayo, siapa yang tahu? Ya, betul, dialah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, ibu, dan sahabat yang baik hati, yuk simak yuk kisahnya Nabi kita. Pada zaman dahulu, kota Mekah adalah sebuah kota kecil sebagai tempat persinggahan kafilah dagang. Kota Mekah juga menjadi saksi kelahiran Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat Mekah pada masa jahiliyah sangat percaya pada tahayul atau sesuatu yang mengada-ada. Kebiasaan jahiliyah lainnya adalah menyembah berhala patung buatan mereka sendiri. Masyarakat Mekah kala itu sangat buruk sekali akhlak mereka, sering melakukan perbuatan tercela yang jauh dari kebaikan, dan hal itu berlangsung sangat lama. Pada tahun gajah, tepatnya saat terjadi penyerangan menghancurkan Ka'bah, mereka dipersenjatai. Pada tahun gajah, tepatnya saat terjadi penyerangan Ka'bah oleh Raja Abraha. Abraha seorang raja dari Yaman yang ingin menghancurkan Ka'bah karena rasa iri dengki dalam hatinya. Abraha melihat bahwa Ka'bah banyak dikunjungi para peziarah sehingga Ka'bah menjadi sangat ramai dan termasyhur hingga berbagai daerah di Jazirah Arab, sehingga timbullah keinginan jahat untuk menghancurkan Ka'bah. Ribuan pasukan bergajah dikerahkan untuk menghancurkan Ka'bah. Mereka dipersenjatai dengan berbagai senjata dan siap menyerang. Ka'bah adalah sebuah bangunan peninggalan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dengan menempuh perjalanan yang sangat panjang dari Yaman, maka pasukan Abraha tiba di pintu masuk kota Mekah. Dengan tekad yang bulat serta semangat berkobar-kobar bagai api, maka pasukan Abraha menyerang Ka'bah. Namun apakah yang terjadi, wahai sahabat? Simak terus ceritanya ya. Masyarakat kota Mekah menjadi sangat ketakutan dan kebingungan. Sementara itu Abdul Muthalib sebagai pemegang kunci masuk
Ka'bah, kunci Ka'bah pun termangu tergopoh di tempatnya. Apakah gerangan yang terjadi hingga orang menjadi ketakutan? Sambil tergopoh-gopoh, seorang pemuda menghampiri Abdul Muthalib. Wahai Abdul Muthalib, celakalah. Di perbatasan kota ada ribuan pasukan Yaman yang ingin menyerang Ka'bah. Apa yang harus kita lakukan? Apa, menyerang Ka'bah? Benar, Abdul Muthalib. Mari kita selamatkan dan kita mengungsi ke bukit agar bisa selamat dari orang-orang itu. Tenanglah anakku. Ka'bah adalah rumah Allah, maka dialah yang menjaganya. Dengan langkah tangannya ke langit, dan diangkatlah kedua tangannya ke langit dan menyeru pada Allah, wahai Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan yang memiliki Ka'bah, tiada daya dan upaya kami melindungi rumahmu ini, maka selamatkanlah Ka'bah dengan caramu. Maka seketika awan hitam bergulung-gulung, angin bertiup-tiup begitu kencangnya, maka Raja Abraha terbelalak menyaksikan apa yang terjadi, dan pasukannya menjadi getar dan kebingungan atas apa yang mereka lihat. Namun karena rasa tamak dan kesombongan telah menguasai hati dan pikirannya, sehingga Raja Abraha segera memerintahkan pasukannya untuk menyerang Ka'bah dan memporak-porandakan apa saja. Ayo pasukanku, kita serang Ka'bah itu, hancurkan hingga berkeping-keping. Jangan mundur sebelum Ka'bah itu hancur. Ayo serang! Namun ribuan gajah-gajah itu seperti diikat kakinya. Kaki-kaki mereka sama sekali tidak bisa digerakkan. Pasukan Abraha memukuli gajah-gajah itu agar mau berjalan dan menghancurkan Ka'bah. Namun gajah-gajah itu tetap tak mau bergerak. Dasar gajah tak tahu diri. Ayo cepat jalan. Ayo jalan, kalau tidak aku pukul, kata pasukan Abraha. Suasana semakin mencekam, langit hitam, angin topan menderu-deru, dan tiba-tiba datanglah ribuan burung ababil menutupi langit kota Mekah. Ribuan burung ababil utusan Allah datang membawa batu-batu dari neraka yang dilemparkannya pada pasukan Raja Abraha sehingga mereka bergelimpangan. Apa yang terjadi? Kenapa burung-burung itu menyerang kita? Apa? Itu banyak sekali. Tolong! Ampun! Ayo, lari! Berapa saat kemudian, akhirnya Raja Abraha dan pasukannya hancur tak bersisa. Demikianlah Allah menyelamatkan Ka'bah dengan caranya. Peristiwa yang terjadi itu tersebut sebagai tahun gajah, di mana tahun gajah dikenal sebagai tahun kelahiran manusia mulia sepanjang masa. Manusia agung yang ditunggu kehadirannya membawa terang dan kegelapan. Saat kelahirannya, maka patung-patung
sesembahan manusia durhaka, jatuh dan hancur, serta api-api para penyihir menjadi padam dan bulan purnama bersinar sebagai matahari yang menyinari dunia. Dialah seorang nabi utusan Allah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, dan sahabatku yang baik, demikianlah kisah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan mendengarkan kisah tadi, kita semakin cinta pada Nabi kita dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Pergi berenang ke Pulau Pandan, pulaunya indah di tengah lautan. Kami akhirkan cukup sekian. Semoga puan Tuhan jadi terkesan. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.